Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rohim. Saya guru dari MTS Asarif Fahdur Umum Rangkin Demak, Jawa Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir uji kinerja PPG Darjab 2021. Guna memenuhi tugas akhir tersebut, saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Kubaca Al-Quran dengan tepat sesuai kaidah tajwid. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tone terus semangat ya. Silakan kita cek semangat dulu. Siapa biasa pimpin? Saya. Oke, pimpin. Semangatnya. Padu padu padinding. 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 Ini ada semua? Ya, saya harap semuanya selalu hadir. Yang tidak hadir itu nihil ya. Siapa yang tidak hadir? Nihil ya. Dan kita berharap nihil selalu tidak hadir. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca doa dengan memulainya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan ke materi, perlu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran dan KD dari pembelajaran hari ini. Untuk yang KD pengetahuan, ya, ini lanjutan dari kemarin. KD pengetahuan yaitu memahami ketentuan bacaan mad liwat, mad layin dan mad arid isku. Jadi memahami ya. Terus pengetahuan yang kedua, mendeskripsikan ya, indikatornya. Anda sekalian bisa mendeskripsikan cara membaca mad liwat, mad layin maupun mad arid isku. Kemudian bisa menganalisis ya, menganalisis cara membaca mad liwat, mad arid sukun dalam surah pendek pilihan. Kemudian untuk KD 4 ya, indikatornya bisa mempraktikkan hukum bacaan mad liwat, mad layin dan mad arid sukun. Kemudian KD yang kedua membuat ringkasan atau nanti bisa membuat clipping dari tema-tema tersebut. Begitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini saya akan memperkenalkan metode baru ya, yaitu metode jigsaw. Apa? Metode jigsaw. Jigsaw itu seperti apa? Ya, tolong diperhatikan. Jadi nanti materi akan saya bagi menjadi 3 bagian. Satu materi yaitu tentang mad liwat. Materi kedua tentang mad layin. Dan materi ketiga tentang mad arid sukun ya. Nah, dan karena ini babnya ada 3, maka kelompoknya juga akan saya bagi 3. Maka bangkunya saya tata seperti ini supaya bisa menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Jadi nanti ya ada kelompok 1, kelompok A, ya, ada kelompok B dan ada kelompok C. Kelompok A saya kasih materi tentang mad liwat.
Kelompok B saya kasih materi tentang mat lain, dan kelompok C tentang mat arit trisukun. Nanti masing-masing dari kelompok ya mengutus 2 wakilnya yang kita sebut sebagai tim ahli ya. Dan kelompok B juga mengutus 2 wakilnya, kelompok C juga begitu. Nanti ke 6 orang ini masing-masing dari perwakilan kelompok ini akan berdiskusi saling tukar materi ya. Jadi keunggulan dari metode ini adalah Anda langsung terlibat dengan materi. Jadi kalau selama ini Anda cuma mendengarkan ceramah dari Pak Guru, tapi kali ini Anda akan menceramai teman Anda sendiri ya. Anda akan menjawab pertanyaan dari teman kalian sendiri, dan Anda menjadi guru dari kalian dan teman Anda sendiri. Gitu ya. Dengan metode ini diharapkan ya, kalau kita mendengarkan akan lupa. Tapi kalau kita mau melakukan, kita akan bisa. Begitu ya. Jadi kalau kita hanya mendengar, itu kita lupanya cepat. Tapi kalau kita melakukan sendiri, harapan kami ya, Anda bukan cuma bisa, bukan cuma benar, tapi juga mampu untuk membagi pengetahuan dengan teman-teman ya. Begitu ya, paham ya? Oke, materi saya bagi kelompok A tadi ya, materinya mat 2 ya. Siapa yang bikin kelompok? Oke. Kelompok B materi mat lain, pembimbingnya siapa? Ya, silakan. Terus kelompok C mat arit trisukun, siapa? Oke, siap. Mat iwat secara bahasa mat artinya panjang dan iwat artinya pengganti. Sedangkan berdasarkan istilah ilmu tajwid, mat iwat adalah mat yang terjadi apabila terkata lain di akhir ayat dan berikut ada wakaf atau yang diwakafkan. Cara bacanya, tanwin tidak digunakan karena mat ini menggantikan tanwin dan dibaca panjang selama 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 1 sampai 5. Mati boleh dibaca panjang selama 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Disebutkan tawasud 4 harokat karena meskipun terdapat 2 huruf yang mati, mat arit trisukun menurut bahasa ziyadah atau tambahan atau panjang. Sedangkan arit trisukun menurut bahasa baru datang karena wakaf. Mat arit trisukun menurut istilah apabila ada huruf mat yang baru datang karena wakaf. Contohnya adzabun syadidul iqab, ukuran panjangnya isbah sempurna 6 harokat. Alasannya terdapat 2 huruf yang mati. Yang pertama huruf mat dan huruf yang kedua huruf yang disukunkan. 2 tawasud pertengahan 4 harokat. Karena meskipun terdapat 2 huruf yang mati, tapi karena sukun yang kedua baru datang, maka tidak sampai pada isbah, cukup pada pertengahan. 3 qasar pendek 2 harokat. Karena wakaf pada 2 huruf yang sukun itu sudah biasa dan diperbolehkan secara mutlak. Tepuk tangan.
berdiskusi dengan tim-tim yang lain. Tim A siapa wakilnya? Salsabila sama siapa? Sama ini Siva sama Ayu. Yoyo silakan sini. Tim B siapa? Wakilnya siapa? Ayo sama Najwa, ayo sini. Tim C siapa? Sama siapa? Teman siapa? Oh ya, silakan. Silakan masing-masing dari tim A, dari tim A, dari tim B ya, dari tim C berdiskusi tukar materi agar masing-masing tim ya bisa menguasai materi yang saya sampaikan tadi, materi matiwat, materi mat lain dan materi bersyukur, untuk saling tukar materi, tukar pengetahuan. Dan setelah Anda memahami pada diskusi ini, nanti silahkan Anda kembali ke tim Anda masing-masing untuk memberitahu teman-teman Anda tentang materi yang Anda dapat pada diskusi ini. Gitu ya. Silahkan untuk tim A ya, tim A Matiwat, silahkan. Saya di sini perwakilan dari kelompok A ingin menyampaikan tentang pengertian matiwat. Matiwat secara bahasa mat artinya panjang dan iwat artinya pengganti. Sedangkan berdasarkan istilah ilmu tajwid, matiwat adalah mat yang terjadi apabila ada kata taib di akhir ayat dan bertemu tanda wakaf atau yang diwakafkan. Cara membacanya, tanwin tidak dibunyikan karena mat ini menggantikan bunyi kata tanwin yang dibaca panjang dengan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti yang terdapat pada surat Al-Adiyat ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyat dhambaha, wal-muriyat qadha, wal-mugirat sumbaha, fa'atarna bihi naq'a, fawasabna bihi jam'a. Lafaz dhambahan, qadhan, sumbahan, naq'an dan lainnya itu tidak dibaca tanwin karena terdapat bacaan matiwat, dan matiwat terjadi apabila ada wakaf. Sedangkan kalau tidak ada wakaf berarti tidak bacaan hukum matiwat tetapi hukum tanwin. Bagus ya, tangan. Dilanjutkan untuk tim 2 silakan. Saya di sini dari kelompok B akan memberitahukan materi tentang mat lain. Secara bahasa, mat artinya panjang dan lain artinya lembut atau lunak. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mat lain yaitu mat yang terjadi jika ada huruf mat, waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokatan mat. Dan sesudahnya ada 1 huruf yang hidup dan dibaca mati karena wakaf. Cara membaca mat lain adalah 2 cara membaca huruf berharokatan fathah terlebih dahulu, kemudian langsung disambung dengan huruf ya sukun atau waw sukun dan dibaca panjang. Sesudah itu dikunci menggunakan huruf hijaiyah sesudahnya. Mat lain boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Contoh: Ila fi Quraisy, ila fi marhatasy syita'i was-shaif. Lafaz Quraisy dibaca panjang karena ada huruf ya sukun yang didahului fathah dan sesudahnya ada huruf hidup yang dibaca mati karena wakaf. Seandainya huruf setelah ya sukun tidak dibaca mati, lafaz Quraisy tidak akan dibaca panjang. Siap ya. Tangan. Yang terakhir ya. Kelompok C mat arif disukun. Saya di sini ingin mempresentasikan mat arif disukun. Mat menurut bahasa ziyadah, tambahan atau panjang. Arif disukun menurut bahasa baru datang karena wakaf. Mat arif sukun menurut istilah apabila ada huruf mat bertemu sukun karena wakaf. Contoh: adadun syadidul iqab. Ukuran panjangnya 1 isba, sempurna, 6 harokat.
Alasannya terdapat dua huruf yang mati. Yang pertama huruf mat dan huruf yang kedua huruf yang disukunkan. 2 tawasud, pertengahan. 4 harokat. Karena meskipun terdapat dua huruf yang mati, tapi karena sukun yang kedua baru datang, maka tidak sampai pada isbah, cukup pada pertengahan. 3 qasar, pendek, 2 harokat. Karena wakaf pada dua huruf yang sukun itu sudah biasa dan diperbolehkan secara mutlak. Oke, silakan. Ya, masing-masing bisa memahami materi yang disampaikan dari masing-masing kelompok tadi. Kelompok C paham tentang mat iwat? Paham tentang mat iwat? Baik, begitu seterusnya ya. Paham ya, paham semua ya. Silahkan Anda kembali ke kelompok masing-masing untuk mempresentasikan apa yang Anda dapat dari sini ke kelompok Anda, gitu ya. Jadi teman-teman sekelompok Anda nanti harus tahu 3 materi ini ya. Anda kan sudah dapat materi mat iwat, mat layin dan mat arif sukun ya. Maka Anda presentasikan ke teman-teman Anda tentang materi yang Anda dapat dalam diskusi tim Anda. Begitu ya? Silakan bertanya. Oke, cut. Oke, diskusi kita telah selesai. Semoga apa yang didapatkan ini ya bisa lebih dari apa yang kita dapatkan kemarin. Semoga materi-materi yang kita pelajari hari ini yaitu tadi tentang mat, terus dapat dipahami, diresapi ya dengan baik, sehingga nanti ketika Anda membaca Al-Quran, membacanya dengan sesuai ya, kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Kita hari ini mempelajari tentang 3 materi, yaitu materi yang berkaitan dengan mat tadi, itu mat panjang. Jadi hari ini kita tahu kapan kita membaca pendek dan kapan kita membaca ya. Jangan sampai ketukar